Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali bergeser ke turnamen BL International Chess Festival yang sudah beberapa game kita ulas, khususnya gamenya Abdus Satorov kawan yang bermain di kategori turnamen tertutup. Kategori turnamen terbuka banyak sekali pesertanya kawan, begitu juga di Swiss Championship yang diikuti oleh para pemain Swiss sendiri, tapi kita akan fokus untuk di kategori tertutup ini. Di mana di kategori tertutup ini hanya diikuti oleh 8 pemain utama kawan. Li Guanglim, Andriy Esipenko, Domara Jugukes, Abdus Satorov, Vincent Kemmer, Gata Kamsky, Salim Saleh, dan satu lagi yaitu Arkady Nadisek dari Azerbaijan. Dan di turnamen tertutup ini sudah memainkan permainan catur 960, permainan rapid, dan sudah berlanjut ke permainan klasikal yang sudah memasuki babak kedua. Kemarin di babak pertama sudah kita lihat permainannya Nordibek Abdus Satorov yang dikalahkan oleh Domara Jugukes. Dan kebetulan tadi malam di babak kedua banyak partai yang berakhir miss. Hanya satu partai berakhir menang kalah, yaitu partai antara Nordibek Abdus Satorov versus Li Guanglim kawan. Dan game inilah yang akan kita otak-atik, yang akan kita ulas. Oke, langsung kita ke atas papan kawan. Di sini Abdus Satorov pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja. Pion raja juga dimainkan oleh Li Guanglim, pion E5, dan kita temui permainan Italian opening atau Italian game dari Abdus Satorov, pembukaan kesukaannya. Kuda F6 dipilih oleh Li Guanglim, pertahanan 2 kuda. Dan kalian pasti menyukai langkah kuda G5 ini saat kalian bermain di warung kopi, pos ronda, atau bermain dengan Pak RT. Memang serangan flat liver attack ini cukup tajam kawan, dengan incaran pada pion ini, pion F7. Tapi ya serangan seperti ini mudah dipatahkan juga. Grandmaster zaman sekarang sangat jarang kan bermain dengan flat liver attack, apalagi pemain papan atas. Hitam akan mengantisipasinya dengan langkah pion D5 terlebih dahulu. Setelah pion pukul pion, kuda bisa ke peta A5 ataupun bisa bermain dengan langkah pion B5, bisa juga kawan. Tapi kita tidak akan melanjutkan variasi ini. Kita langsung ke permainan saja. Pion D3 pilihan Abdus Satorov. Selanjutnya gajah C5. Kita bertemu dengan permainan Giojo piano lagi kawan. Dan di sini langkah pion C3 merupakan pilihan utama, rokade ataupun kuda C3 pilihan nomor 3. Kuda C3 inilah pilihan Abdus Satorov dan pion H6 dimainkan tidak terburu-buru untuk rokade. Barulah sekarang Abdus Satorov melakukan rokade, tidak dibalas langkah rokade juga kawan yang merupakan pilihan utama, tapi pion A6 untuk memberikan dukungan bagi pion B ke depan atau mengosongkan petak bagi gajah untuk bersembunyi menjadi sniper, bisa juga. Dihadang dengan pion A4 menghentikan laju pion B5, selanjutnya pion D6 membuka diagonal terang bagi gajah. Di sini gajah E3 terlebih dahulu menantang pertukaran gajah gelap, membiarkan gajah terang hitam bermain dengan petak G4 kawan. Kalaupun petak G4 ini dimainkan oleh hitam, di sini bisa melanjutkan kuda ke petak D5 kawan untuk mencoba menantang pertukaran kuda di sini. Oke, di sini saat ada tantangan pertukaran gajah gelap ditolak oleh Li Guanglim, memilih untuk mengamankan rajanya untuk rokade, dan Abdus Satorov mengawali pertukaran jual beli gajah. Dipukul balik oleh pion E. Bangunan pion hitam sedikit rusak kawan, tapi tak ada masalah, masih dalam tahap pembukaan. Pastinya hitam masih mempunyai kesempatan untuk mengadu pion yang double ini agar struktur pionnya kembali pulih. Pion H3 sekarang kontrol petak G4 agar tidak kena pin kudanya dan benteng E8. Di sini kuda mundur ke petak D2, lanjut Abdus Satorov apakah memberikan jalan bagi pion F-nya? Bisa juga. Pion B6 memperkuat posisi pion C. Dan di sini kuda mundur ke petak E2 dan gajah E6 lanjut Li Guanglim. Langkah ini kurang presisi kawan menurut Stockfish. Langkah yang bagus adalah benteng B8. Tapi Li Guanglim mencoba menantang pertukaran gajah gelap. Nanti kalau tidak diterima ya kemungkinan Li Guanglim akan sikat gajah ini jika di sini kuda sudah pindah terlebih dahulu. Tapi di sini tantangan ini tidak langsung diterima oleh Abdus Satorov yang merupakan pilihan terbaik harusnya kawan. Kalau seperti ini kemungkinan akan dipukul menggunakan benteng, tidak menggunakan pion kawan, karena di sini hitam sudah mempunyai bangunan yang rusak, dia tidak mau menambah lagi bangunan yang rusak,
mempunyai pion terpisah double di lajur E ini akan nanti menjadi isu utama dalam permainan endgame. Tapi Abdus Satrop memilih langkah kuda G3 dan dijawab dengan langkah menteri D7, dan Abdus Satrop sekarang bertukar, dipukul balik oleh menteri, tidak menggunakan pion dan benteng. Selanjutnya kuda ke J4 menghentikan laju pion C ini kawan, agar pion ini tidak mempunyai kesempatan untuk segera diadu. Benteng A bergeser ke D8 menempati lajur yang semi terbuka di pusat, dibalas dengan pion B3. Di sini kuda mundur ke E7, apakah memberi jalan bagi pion C-nya, pion B juga siap didorong maju ke depan, dan menteri putih keluar ke peta F3. Li Kuanglim melangkah kuda ke H7. Apakah nanti dengan ide usir menteri, pion F-nya juga dipersiapkan bertarung, tapi kalau maju ke peta F5 masih butuh dukungan, karena di peta F5 ini ada pion, ada kuda, ada menteri kawan, jadi masih butuh satu dukungan. Menteri putih H5 lanjut Abdus Satrop mencoba memberikan pressure bagi pion E5 ini, di backup oleh kuda G6. Selanjutnya kuda F5 mencari posisi yang bagus kawan. Di sini dibalas juga dengan kuda F4, ancam menteri. Menteri mundur ke G4 memberikan ancaman skakmat, di backup dengan menteri F6. Selanjutnya raja bergerak ke peta H2. Raja bergerak ini kawan sepertinya belum ada urgensi, karena hitam juga belum ada dukungan untuk melakukan ancaman. Ya mungkin benteng ini salah satunya bisa digeser ke lajur E, merupakan pilihan dari Stockfish kawan. Sesegera mungkin menggeser salah satu benteng ke pusat. Raja ke H2 pilihan Abdus Satrop, sekarang pion H5 usir menteri. Menteri ke H4 menantang pertukaran, tantangan ditolak, menteri hitam E6. Pion F3 dimainkan oleh Abdus Satrop. Apakah untuk dukungan pion G-nya nanti didorong langsung ke peta G4 kawan? Tapi coba lihat dengan mendorong pion F ini, terlihat bahwa peta G3 ini menjadi isu, menjadi peta lemah jadinya. Pion G6 balasan Li Kuanglim, kuda mundur ke peta E3, selanjutnya pion B5 mencoba menyisir, membuka permainan lewat sayap menteri. Tantangan pertukaran pion ditolak, kuda memilih menghindar ke peta D2, menteri hitam bergeser ke peta D6, dan dilanjut menteri putih mundur ke F2, lanjut Abdus Satrop, kuda manuver ke peta E6. Sampai langkah ke-26 ini kawan hanya terjadi baku hantam perwira, hanya sepasang gajah saja. Sekarang kekuatannya ya sepasang kuda ini kawan, dan pionnya pun masih lengkap di atas papan. Di sini pion G3 dimainkan oleh Abdus Satrop, mencoba kontrol peta-peta ini kawan, agar kuda hitam ini tidak kembali ke peta F4. Tapi sayangnya kawan, langkah ini adalah langkah yang kurang presisi. Ini dimanfaatkan oleh Li Kuanglim membuat langkah pengorbanan pion, sehingga peta F4 ini nanti masih bisa diduduki kuda ke depannya kawan. Di sini putih bisa memainkan bentengnya ini, sekali lagi digeser ke lajur pusat kawan. Tapi pion G3 dipilih oleh Abdus Satrop, pion H4 dikorbankan oleh Li Kuanglim, langsung diterima. Dengan ide kedepannya pion ini juga bisa didorong, dan lajur G terbuka bisa diisi oleh bentengnya, mungkin seperti itu. Kuda F6 pilihan Li Kuanglim untuk menghadang pergerakan pion di peta H5. Benteng G1, raja bergeser ke H7, bukan pilihan terbaik juga versi Stockfish. Stockfish menyarankan menteri D4. Tapi terlihat benteng ini sudah menempati satu lajur dengan rajanya, raja sudah tidak nyaman lagi, bergeser ke H7. Kuda D mundur ke peta F1, mencoba nanti ke peta G3 menghadang pergerakan kuda di peta H5, didahului oleh kuda H5. Di sini kuda tetap ke G3 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, kuda H bergerak ke peta F4, mencoba menekan pion ini. Apakah nanti perlu menteri mundur ke sini, memberikan tekanan di sini ke depannya nanti kawan. Di sini pion H5 didorong menantang pertukaran, tantangan ditolak, kuda ke D4 membuka diagonal terang kawan. Menteri siap bergerak di diagonal ini, mundur ataupun bergeser. Juga kuda ini menekan pion F3 tentunya. Posisi putih lebih baik daripada posisi hitam. Walaupun terlihat kuda ini sudah bikin repot di posisi area pertahanan putih sendiri kawan. Tapi sayangnya di posisi ini kawan, putih atau Abdus Satrop tidak menemukan langkah terbaiknya.
dia melakukan pukulan atau jual beli pion. Pion H pukul pion G6 dipukul balik oleh pion F. Langkah terbaik adalah kuda ini bergerak ke petak D5 kawan, untuk mendapatkan tantangan pertukaran kuda. Kalaupun diterima seperti ini, masih bisa dipukul balik oleh pion. Memang terlihat putih kalah satu pion kawan, ataupun rugi satu pion pertukaran kuda tadi, tapi kuda satunya akan menempati pos yang cukup bagus di petak E4, dan ancaman garbuan keluarga nanti akan didapat oleh hitam. Mungkin raja akan bergeser untuk menghindari ancaman garbuan. Tentu saja pion akan pukul pion dilanjutkan oleh putih, ataupun bisa melanjutkan dengan langkah pion A pukul pion B5 terlebih dahulu kawan. Putih masih dalam posisi yang bagus. Ataupun pada posisi ini kawan, saat kuda tadi lompat ke petak D5, kalian usir dengan pion ini, pion C6, maka di sini bisa dilanjutkan dengan pion H pukul pion G6 terlebih dahulu skak. Jika dipukul balik oleh pion ataupun kuda, terserah kalian, bedanya tidak terlalu jauh kawan. Di sini kuda F5 bisa dikorbankan kawan. Tinggal pilih apakah menerima kuda F atau kuda D. Kalau menerima kuda D, menterinya tewas kawan. Kalau menerima kuda F, maka selanjutnya adalah seperti ini. Menteri akan melakukan skak, dan dua langkah berikutnya adalah skak mat kawan. Jelas di sini adalah skak mat. Itulah langkah terbaik dengan ide kuda D5, tapi Abdussatrob memilih langkah pertukaran pion terlebih dahulu dipukul balik oleh pion F. Barulah sekarang pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion A. Benteng putih mempunyai lajur yang terbuka di lajur A, tapi masih bisa dihadapi oleh benteng nanti menantang pertukaran di lajur A ini kawan. Di sini Abdussatrob melanjutkan langkah yang tidak akurat lagi kawan. Kuda G mundur ke petak F1, membuka akses bagi bentengnya dan juga membuka jalan bagi menterinya. Dibalas dengan benteng F8 juga bukan pilihan terbaik. Oh iya kawan, di posisi ini tadi langkah terbaik bagi putih masih tetap kuda ke petak D5 kawan. Tapi tadi kuda F1, dan di sini juga Lee Kuan Lim tidak menemukan langkah terbaiknya. Benteng A8 patutnya dimainkan untuk menantang pertukaran benteng. Tapi benteng F8 dimainkan oleh Lee Kuan Lim. Di sini benteng naik ke petak G4. Apakah benteng ini yang melakukan eksekusi di sini nanti kawan? Atau ide berikutnya adalah nanti ada kesempatan benteng ini akan ditumpuk di lajur G. Sebelumnya kuda ini mungkin akan bergeser terlebih dahulu. Kuda ke H5 langsung diblokade jalan serangan dari putih kawan ke depannya, dan di sini kuda bergerak ke petak F5 membuat langkah pengorbanan, langkah blunder. Langkah terbaik adalah kuda ini bergerak ke petak D2 kawan, memberikan jalan bagi benteng satunya. Tapi pengorbanan kuda ini merupakan langkah blunder, langsung diterima langkah terbaik dari Lee Kuan Lim. Dan selanjutnya benteng bergeser menghindari ancaman sekaligus memberikan tekanan bagi kuda. Kuda di backup oleh menteri G6, dan selanjutnya kuda G3 tetap mempressure kuda hitam ini kawan. Dan Lee Kuan Lim melanjutkan pion F pukul pion E4, langkah terbaik untuk membuka jalur serangan di lajur F bagi benteng. Bagi dukungan kuda ambil pion F3 dengan tempo skak berikutnya kawan, dan di sini dijawab dengan langkah kuda pukul kuda. Langkah terbaik pukul kuda ini dengan tempo skak kawan. Itulah langkah terbaik harusnya. Memang terlihat posisi raja hitam masih cukup nyaman, tapi dengan keberadaan raja yang terbuka juga dibilang masih ngeri-ngeri sedap juga kawan. Tapi di sini tadi Abdussatrob memilih untuk pukul kuda menggunakan kuda, persiapan discover check nantinya. Didahului oleh Lee Kuan Lim, kuda sikat pion F3 skak, raja mundur ke H1, menteri bergeser ke H6. Langkah terbaik dari Lee Kuan Lim dan merupakan langkah provokasi juga, memprovokasi kuda melakukan skak di sini dan dia mendapatkan menteri. Langkah menteri ini juga dengan ide menyiapkan lajur G kawan bagi benteng untuk melakukan serangan di lajur G. Dan ini Abdussatrob terprovokasi, tapi juga merupakan langkah terbaik melakukan skak di peta F6 ini skak. Disikat oleh benteng hitam, benteng putih sikat menteri hitam skak. Dipukul balik oleh benteng dan persiapan ambil pion ini kawan. Di sini sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh putih kawan. Hampir tidak ada cara untuk menyerang balik. Abdussatrob melanjutkan pion D pukul pion E4, dan tentu saja benteng ambil pion skak. Raja G2, benteng H2 skak,
Di belakang ada menteri, menteri tewas. Mundur ke F1, menteri langsung disikat oleh benteng. Raja memilih ambil kuda. Tapi sayangnya kawan, Hitam atau Lee Kuan Lim masih mempunyai benteng di belakang yang menusuk dari belakang skak. Di posisi ini Abdus Satorov menyerah. Tentu saja menterinya tewas di langkah berikutnya. Mau bergeser kemana terserah, tetap saja raja ini, maksud saya menteri ini akan tewas kawan. Oke, kita kembali ke beberapa langkah sebelumnya di posisi ini kawan. Sekarang putih giliran melangkah. Bagaimana cara untuk mempertahankan pion ini atau membuat serangan balik? Bentengnya memang mempunyai lajur A yang terbuka, tapi dia tidak mempunyai tempo untuk melakukan skak. Karena tempo serangan berikutnya dari hitam sudah jelas ambil pion ini. Kalian tidak bisa membackupnya dengan raja di petak G2 ini karena benteng jelas akan ke petak G8. Ini memaksa raja akan bergeser dan nanti bisa dieksekusi di sini malah lebih cepat. Kalaupun raja ini mundur ke petak F1, maka benteng ini bergeser ke lajur F. Persiapan memberikan discover check nanti kawan. Untuk menghindari discover check, ancaman skak, mungkin raja bergerak ke petak terang ini tetap saja kena skak kawan dan menteri ini tetap jatuh. Sudah tidak banyak langkah yang bisa diambil oleh putih pada posisi ini kawan. Kalaupun di sini putih atau menteri putih mencoba keluar melakukan serangan balik di sini, ya benteng tetap ke G8 kawan dan tidak ada cara lain untuk melakukan serangan lagi. Kalaupun ambil pion ini dengan tempo skak, simpel raja mundur ke H8 dan tidak mempunyai langkah skak lagi kawan putih. Kalau mau ambil pion E5 ini ya tentu saja diambil oleh kuda dan ancaman skak mat satu langkah berikutnya atau dua langkah berikutnya seperti ini kawan dan skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini selepas tadi pion pukul pion, benteng ambil pion H3 skak, raja bergeser ke G2 dikejar lagi, raja ambil kuda diskak lagi di petak F8, Abdus Satorov menyerah di langkah ke-46 ini. Ini merupakan kekalahan dua kali berturut-turut dari Abdus Satorov di game klasik kali ini kawan. Rasanya Abdus Satorov untuk mendapatkan tambahan elo rating di turnamen ini cukup berat kawan. Dengan dua kali kekalahan di awal-awal game klasik ini. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.